Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kenikmatan ini menjadi wasilah bagi kita, sarana untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengangkat sebuah topik hakikat taubat. Pada dasarnya manusia hidup di atas dunia ini pasti melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan itulah yang melengkapi kesempurnaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Kullu bani Adama hatta una wa khairil hatta ina tawwabuna." Semua anak Adam itu pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah orang yang mau bertobat atas kesalahan itu. Sebagai manusia, ketika kita memiliki kesalahan, memiliki dosa, maka seharusnya kita melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, berapa banyak kebajikan yang kita lakukan. Tetapi ketika kita menyadari kesalahan-kesalahan itu, harus segera menghentikannya dan berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata, bertobat atas kesalahan-kesalahan itu. Hakikat taubat yang sesungguhnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Artinya, ketika kita menyadari kesalahan begitu banyak kepada kita, maka mari kemudian kita perbaiki kesalahan itu dengan melakukan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh menyesali semua perbuatan itu. Kriterianya ada 3. Yang pertama adalah menyesali semua perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan semenjak kemarin atau yang lalu-lalu. Ketika kita menyesal dengan semua perbuatan-perbuatan buruk atau dosa yang kita lakukan, maka itu berarti kita akan menuju tahap perbaikan diri kita. Yang kedua adalah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang buruk itu. Di sana ada komitmen yang kita bangun. Di sana ada muhasabah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berkomitmen, berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang buruk itu dan menggantinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bertekad untuk terus melakukan kebajikan. Jadi yang pertama tadi kita menyesali perbuatan, yang kedua kita berjanji tidak mengulangi lagi, maka yang ketiga kita bertekad untuk terus memperbanyak kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan-perubahan itu tidak akan terjadi. Perubahan itu hanya bisa dilakukan ketika manusia memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang akan merubah sikap itu. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya.
sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, dengan Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Karena itu, mari kemudian kita berusaha memperbaiki diri kita. Wabil khusus di dalam bulan suci Ramadan ini, saatnya untuk melakukan perbaikan diri, baik kesalahan-kesalahan yang kecil ataupun kesalahan-kesalahan yang besar. Baik itu kesalahan kepada sesama manusia ataupun kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal sering kita mengucapkan istighfar. Istighfar artinya kita meminta ampun atas kesalahan-kesalahan itu. Lebih banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini. Sebagai manusia biasa, kita harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang lalai, yang senantiasa lupa bahwa apa yang kita lakukan itu, kita tergelincir baik perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, semua itu karena kita adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ada komitmen yang kita bangun kepada diri kita sendiri, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang terbaik untuk terus memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pilihan bagi kita dalam menapaki perjalanan hidup kita di atas dunia ini. Begitu banyak sahabat-sahabat kita yang ketika kita berinteraksi selama ini, begitu banyak kesalahan-kesalahan kita telah meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa usia kita selama ini yang kita manfaatkan untuk melakukan kesalahan-kesalahan, dan berapa kebajikan yang kita lakukan dalam memaksimalkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selama ini. Maka ketika kita tidak melakukan muhasabah, introspeksi diri dengan semua kesalahan-kesalahan kita, itu artinya kita adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kata lain, mari kita ciptakan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bulan suci Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertobat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.